Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 10 yang berkaitan dengan Ayo Kita Bermain Drama. Unit 2, Stop Penjajahan Jepang. Berikut pembahasannya. Unit 2, Stop Penjajahan Jepang. Aku siap jadi sutradara. Sekarang waktunya Anda menjadi sutradara. Siapkah Anda? Pasti siap. Namun demikian, sebelum Anda menjadi sutradara, sebaiknya pelajari dan pahami materi berikut ini. Di Indonesia, penanggung jawab pementasan mulai dari proses transformasi isi naskah ke dalam bentuk pemanggungan adalah sutradara. Baik buruknya, gagal suksesnya sebuah pementasan teater sangat ditentukan oleh kerja sutradara, meskipun unsur-unsur pendukung lainnya juga berperan membantu sutradara. Sebagai pimpinan, sutradara selain bertanggung jawab terhadap kelangsungan proses terwujudnya pementasan, juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat atau penonton. Untuk itu, sutradara dituntut memiliki pengetahuan yang luas agar mampu mengarahkan pemain. Apa dan siapa sutradara itu? Sutradara dalam pementasan drama adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab membina, melatih, dan mengarahkan pemain serta pekerja artistik dalam sebuah produksi pementasan teater. Apa tanggung jawab sutradara? Sutradara bertanggung jawab atas aspek-aspek kreatif dalam produksi pementasan drama, baik secara interpretatif maupun secara teknis. Sutradara menduduki posisi tertinggi dari segi artistik dalam memimpin pementasan teater tentang bagaimana pertunjukan dapat dilihat dan dinikmati oleh penonton. Maka, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, seorang sutradara harus bekerja sama dengan para pemain dan pekerja artistik. Bisa diibaratkan, sutradara adalah pemimpin yang merangkap jadi pengasuh dan pembimbing. Ia adalah tutor yang menguasai dengan terampil dan memahami masalah-masalah kebudayaan, spiritual, serta orang yang memiliki visi misi yang jelas untuk semua unsur terkait. Sutradara juga mampu. Menurut Anda, apa kriteria menjadi seorang sutradara? Untuk menjadi seorang sutradara dalam pementasan teater harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan seni dan sastra, khususnya teater dan drama. Yang kedua, memiliki wawasan ilmu yang luas. Yang ketiga, memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat atau leadership. Yang kelima, memiliki jiwa kerjasama dengan orang lain, seperti pemain, pekerja artistik, dan staf produksi. Yang keenam, memiliki kemampuan mengkoordinasi semua divisi dalam sebuah produksi. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi dan sosialisasi dengan unsur-unsur terkait produksi pementasan yang berlatar belakang berbeda-beda. Yang kedelapan, memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi dalam lingkungan kegiatan produksi. Yang kesembilan, memiliki jiwa petualangan. Sebagai seorang sutradara harus mampu menghadapi rintangan dan cobaan hingga mampu memotivasi diri sendiri. Yang kesepuluh, memiliki jiwa pekerja keras. Dan yang terakhir, tugas sutradara itu apa sih? Yang pertama, memilih dan menentukan naskah yang akan dipentaskan. Yang kedua, memilih dan menentukan pengcastingan pemain. Yang ketiga, melatih pemain seperti pelatihan olah vokal,
olah tubuh, olah pikir, reading, dan blocking. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan semua unsur yang terlibat dalam produksi pementasan, baik para pemain, penata setting, penata cahaya, penata rias dan busana, pemusik, dan staf produksi non-artistik. Yang kelima, melaksanakan pementasan dengan profesional. Kemudian, bagaimana menjadi sutradara yang baik ya? Menjadi sutradara yang baik itu gampang-gampang sulit. Penuhi kriteria untuk menjadi sutradara. Pahami fungsi dan laksanakan tanggung jawab sebagai sutradara. Miliki waktu yang banyak untuk melaksanakan. Tipe sutradara yang mana yang Anda pilih? Sebagai seorang pemimpin, sutradara harus mempunyai pedoman yang pasti, sehingga bisa mengatasi kesulitan yang timbul. Ada 4 tipe sutradara dalam melakukan penyutradaraan yang harus Anda pelajari dan pahami, yaitu sutradara konseptor adalah sutradara yang menentukan dan memberikan konsep penafsirannya kepada pemain. Pemain dibiarkan mengembangkan konsep itu secara kreatif, tetapi tidak terlepas dari konsep penafsiran sutradara. Yang kedua yaitu sutradara diktator, merupakan sutradara yang mengharuskan pemain berlaku seperti dirinya sendiri. Tidak ada tawar-menawar dalam berakting atau memainkan peran. Seluruh konsep dan penafsiran sutradara harus diterapkan pemain. Yang ketiga yaitu sutradara koordinator, merupakan sutradara yang selalu menempatkan diri sebagai pengarah dan mengkoordinasikan pemain dengan konsep pokok penafsirannya. Yang terakhir yaitu sutradara paternalis, adalah sutradara yang bertindak sebagai tutor sedangkan pemain sebagai murid. Pemain harus patuh kepada sutradara. Namun, pembahasan selanjutnya, aku siap menjadi sutradara. Apa yang harus dipersiapkan sutradara untuk sebuah pementasan? Yang pertama yaitu mempersiapkan satu naskah drama yang sudah dipilih dan disepakati bersama kelompok. Yang kedua dengan melakukan bedah naskah bersama pemain, pekerja artistik, dan staf produksi. Yang ketiga, memilih atau mengcasting pemain atau pemeran. Yang keempat, menentukan pekerja artistik. Yang kelima, melakukan pelatihan. Yang keenam, melakukan gladi kotor. Yang ketujuh, melakukan gladi bersih. Dan yang terakhir, melakukan pementasan. Tahukah Anda, takaran keberhasilan sebuah pementasan drama dinilai dari persiapan yang baik dan matang seorang sutradara beserta kepanitiaannya. Lalu, apa yang harus Anda persiapkan sekarang? Jika Anda sebagai panitia, tentu saja Anda akan mempersiapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pembentukan kepanitiaan pertunjukan teater. Dilanjutkan dengan membuat proposal kegiatan pertunjukan, kemudian menentukan manajemen produksi pementasan drama. Di antaranya yaitu pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara produksi, divisi publikasi yang meliputi sponsorship dan publikasi, divisi dana yang meliputi sponsorship dan donatur. Dilanjutkan dengan pembentukan divisi akomodasi yang berkaitan dengan perlengkapan dan transportasi. Kemudian membentuk divisi dokumentasi yang berkaitan dengan hal perekaman audio-video. Kemudian membentuk divisi kerumah tanggaan atau house manager yang berkaitan dengan konsumsi dan kebutuhan kerabat kerja. Kemudian membentuk tim tiketing,
penjualan tiket dan pelayanan penonton, membuat tim medis atau P3K, dan petugas khusus, keamanan dan humas, serta lain sebagainya menyesuaikan kebutuhan. Yang keempat yaitu pemilihan dan penentuan waktu dan tempat pertunjukan. Kemudian yang kelima, menyusun target penonton. Yang keenam yaitu menyiapkan administrasi dan surat menyurat. Langkah-langkah pementasan drama. Jika Anda sebagai sutradara, Anda harus mempersiapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu naskah atau lakon yang akan dipentaskan. Yang kedua, memilih dan menentukan pemain untuk memerankan tokoh cerita. Yang ketiga, memilih dan menentukan pekerja artistik. Yang keempat, membedah naskah drama yang akan dipentaskan. Yang kelima, menentukan jadwal pelatihan. Yang keenam, properti yang dibutuhkan pemain dan penata artistik. Langkah-langkah pementasan drama. Yang pertama, sutradara menyiapkan satu naskah drama terpilih yang akan dipentaskan. Dilanjutkan dengan sutradara melakukan diskusi secara bersama-sama mengenai isi naskah drama atau bedah naskah. Kemudian, sutradara melakukan pemilihan atau casting dan penentuan pemain. Yang keempat, sutradara menugaskan pemain membaca naskah dan memahami isi naskah. Yang kelima, sutradara menugaskan pemain yang sudah mendapatkan peran atau tokoh untuk memahami dan mendalami perannya masing-masing. Kemudian, sutradara melakukan pelatihan terjadwal untuk pemain. Dilanjutkan dengan sutradara melakukan pengarahan artistik sesuai dengan kebutuhan cerita kepada pekerja artistik. Yang kedelapan, sutradara melakukan latihan gabungan semua unsur terkait, diantaranya pemain dan pekerja artistik dalam produksi pementasan. Dan yang terakhir, sutradara melakukan gladi kotor dan gladi bersih. Persiapan pementasan drama yang berikutnya yaitu bedah naskah. Naskah memiliki fungsi dan kedudukan dalam sebuah pementasan sebagai sumber cerita dan inspirasi. Naskah drama sebagai sumber cerita harus ditafsirkan oleh sutradara, pemain, dan para pekerja artistik sebelum pementasan agar tidak timbul kesulitan pada saat pementasan berlangsung. Kegiatan menafsirkan naskah ini disebut dengan bedah naskah. Istilah bedah naskah memiliki pengertian menelaah atau mengkaji isi naskah secara keseluruhan. Bedah naskah merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan setelah ada kesepakatan mengenai naskah drama yang akan dipentaskan. Adapun tujuan dari bedah naskah ini agar segenap unsur terkait dalam produksi pementasan seperti sutradara, pemain, dan pekerja artistik memahami segala sesuatu yang terdapat di dalam naskah drama, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kegiatan bedah naskah dipandu oleh sutradara. Masih berkaitan dengan bedah naskah, hal-hal yang dibahas saat bedah naskah adalah konsep naskah drama, realis, absurd, surrealis, dan sebagainya. Yang kedua, konsep pementasan drama, bentuk drama musikal, lenong, opera, dan sebagainya. Yang ketiga, kemungkinan kesulitan yang ditemukan dalam naskah untuk dipentaskan. Yang keempat, sarana-prasarana yang mendukung pementasan, kemudian durasi waktu pementasan, jadwal pelatihan, dan target keberhasilan pementasan. Demikian pembahasan mengenai modul 10 unit 2 kami dari PKBM Gandhisena.
mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.